Aditya. Saya merupakan survivor dari likuifaksi yang terjadi pada tahun 2018 di Perumnas Balaroa, Kota Palu. Umur waktu kejadian 20 tahun. Dan waktu itu sementara mahasiswa semester 2 atau semester tahun ketiga. Kalau dari pertama itu sebenarnya waktu pagi kemarinnya saya dapat surat untuk jadi mahasiswa yang dikirim ke Nomoni karena ada hari habitat sedunia, hari kota sedunia. Terus dan besoknya itu harus standby di Anjungan Nusantara dari jam 6 pagi. Nah, jadi jam 6 pagi itu saya masih di Anjungan Nusantara sampai jam jam 11. Sampai jam 11 terus lewat Jembatan Kuning ke Mall PGH. Kemudian setelah ke PGH itu makan dan sholat di masjid yang di samping masjid samping PGH itu, sholat Jumat. Nah, setelah itu pulang ke rumah ke Perumnas. Kemudian motor itu tidak diparkir di garasi tapi di luar rumah, di teras saja, karena untuk sorenya itu masih mau balik lagi ke acara itu Palu Nomoni itu. Waktu itu jam 3 ada gempa keras dan sempat terbangun, kemudian mengecek di luar itu aman-aman saja, kemudian kembali tidur, terus sholat asar. Setelah sholat asar tidur lagi. Astagfirullah. Habis itu pas sudah memasuk yang gempa terakhir ini yang 7,4 itu sudah bangun dan masih mau masih mau mandi waktu itu. Jadi posisi itu masih pakai handuk. Kemudian memang lagi mau ke kamar mandi. Terus gempa itu, waktu gempa saya lagi di kamar, kemudian gempa. Nah, waktu di kamar itu di atas kasur itu saking kencangnya itu kayak angkat-angkat kasurnya kan, kayak melenting-melenting gitu. Terus saya di situ pegang HP. Nah, setelah pegang HP itu saya rasa kayak keras sekali toh. Jadi pas mau buka gagang pintu itu toh, sempat dikasih begini gagang pintu, tapi tak angkat ulang saking kencangnya itu, tak begini-begini di dalam kan. Jadi pas diangkat tidak bisa. Jadi saya tarik pakai dua tangan itu sambil tunduk dan baru tak buka pintu. Nah, pas tak buka pintu, saya lihat belum ada yang rusak rumah toh, tapi kayaknya itu waktu sudah jalan rumah itu. Nah, terus di situ saya masih cek lagi, jadi tidak langsung keluar rumah, jadi cek keluarga, ibu sama adik. Terus saya ke kamarnya ibu lagi. Pas sudah ke kamar ibu itu sudah banyak yang plafon itu sudah jatuh, terus dinding-dinding itu sudah pecah kan. Terus pindah lagi ke kamarnya adik kan. Terus di kamar adik itu sudah tak begini-beginilah itu dinding sudah. Nah, setelah itu saya lihat tidak ada orang di dalam rumah. Kemudian saya coba untuk keluar kan. Nah, ternyata saya tidak mau keluar dari rumahku yang di samping. Jadi rumahku ini kan ada rumah sama di samping itu ada toko. Kalau yang di rumah itu memang di depannya itu ada kayak profil-profil besar, jadi takutnya rubuh. Jadi saya pilih jalan yang di toko karena tidak ada apa-apa. Nah, jadi pas keluar dari toko itu saya lihat sudah berdebu jalan, dan jalan depan itu sudah berdebu. Tapi lama-lama kayak naik begitu jalannya dan kayak tutup pintu toko itu. Jadi motorku yang saya parkir di teras itu masuk ke dalam toko itu. Jadi kayak begitu. Nah, setelah itu saya lihat dari situ, waktu saya lihat itu di dapur itu, saya posisinya di dapur dan melihat ke jalan kan. Itu motor masuk sama tanah itu masuk kan. Terus pokoknya di situ ada dua suara. Suara pertama itu suara beton yang bertabrakan sama seng-seng itu pokoknya ribut lah. Kemudian suara yang di dalam tanah itu kayak bagaimana ya, kayak dia bunyi gitu ya. Jadi ada dua suaranya itu didengar. Nah, saya lihat ini dapurku ini kan baku belakang dan rumahnya orang toh. Saking jalan saya rumah baku tabrak. Jadi saya lihat itu ruang tamunya tetanggaku, saking lantaran so hancur toh, lantaran so dekat. Baru pasti itu kayak sudah begini tanah itu, saya di tengah. Nah, pas di tengah sudah saya bilang, tidak ada so jalan toh, saya bisa jauh keluar. Di belakangku juga so rumahnya orang, so baku jepit toh. Jadi saya naik dari pintu ke atas lemari.
supaya jebol plafon, dan begitu dia punya rencana. Tapi tidak bisa, ya sudah. Baru itu kayak sudah dekat sekali, dan sudah dekat sekali. Sudah saya tutup sama mata aku, saya sudah berserah diri saja toh. Terus saya tutup mata aku. Saya kira mau tajepit, sudah no. Habis itu tidak lama kayak berhenti suara itu. Saya buka mata aku toh, tak buka atap yang tadi tidak bisa jebol itu. Jadi saya jalan keluar. Nah, ini yang bikin heran itu, karena saya tidak tahu apa yang terjadi di luar kan. Jadi saya naik dari atap, ternyata atapku itu sudah sejajar dengan jalan. Baru tidak ada yang bisa saya kenal lagi rumah-rumah. Seperti itu. Baru sudah naik di atap seng toh. Nah, pas sudah naik di atap itu, sudah banyak ini apa? Suara-suara tolong, dan tetanggaku di depan itu satu. Dia meninggal juga. Terus pokoknya sudah di atap seng itu sudah ramai, sudah suara-suara tolong dan lain sebagainya. Nah, di situ karena di atap seng itu apa ya? Karena baru-baru dan likuifaksi. Saya rasa itu likuifaksi itu tidak sampai 1 menit atau 1 menit lah yang saya rasa. Itu memang terlalu cepat. Nah, habis itu saya cari, saya ada di atap seng toh. Saking sulitnya itu jarak pandang itu kayaknya sekitar 6-7 meter. Tidak bisa lagi dilihat. Kemudian karena udara itu kotor toh, karena apa, debu-debu dan lain sebagainya itu baku tabrak toh. Jadi kalau bernafasnya itu langsung apa ya, kayak ada pasir masuk di hidung gitu, di tenggorokan itu, kayak susah sekali bernafas. Dan habis itu pas saya jalan sejajar dengan rumah toh, sudah astaga, saya tidak bisa lagi tahu di mana. Saya bilang, bagaimana orang mau hidup kalau begini toh. Sudah saya turun. Pas saya turun ke jalan itu, tapi jalan posisinya sudah begini-begini lah. Pas turun ke jalan, saya lihat tidak ada orang toh. Sudah saya berjalan sendiri, itu masih pakai handuk dan baju. Sudah saya berjalan, masih berjalan. Pokoknya naik turun kan jalannya toh. Pas jalan saya dapat maceku. Alhamdulillah selamat, sama adekku itu ternyata tapisa. Dia ada di rumah sebelah. Cuman rumah sebelah itu sudah tapisa tanah begitu, dan tapisa beton-beton, jadi tidak kelihatan lagi. Memang tapisa jalan keluarnya kita dua. Nah, di situ yang pertama itu saya bilang, maceku, ya lah, turun saja kita, turun ke bawah. Karena takutnya kan di atas ini yang goyang kan, begitu. Jadi turun ke bawah, seperti itu. Nah, di saat yang bersamaan ada satu korban yang saya lihat, dia selamat dari likuifaksi, tapi tidak selamat ketika selesai likuifaksi. Jadi kayaknya dia panik toh, dia lari tapi balik ke belakang begitu terus, dan balik ke belakang karena dia lihat tanah itu bergoyang-goyang toh. Jadi kayaknya dia lari cepat-cepat begitu. Pas dia lari begini, ternyata itu pas di depan mataku toh. Dia tidak lihat. Mau bangun begini toh, tapi tidak kayak pusat begitu. Pas mau bangun sampai terjatuh begini, baru langsung mengucur darah. Saya tidak tahu itu selamat atau tidak. Nah, habis itu sudah saya turun sama Maci. Kalau untuk tanda-tanda yang dirasa sebelum kejadian itu, ada tanda-tanda fisik, sama ada kayak suara dari gonggongan anjing kan. Nah, itu kayaknya 3 hari sebelum gempa itu ada memang anjing itu, memang kayaknya di jam-jam 12 begitu dia. Jadi pas lagi sepi toh, itu dia keliling Perumnas, dan keliling Perumnas dia kayak mengaung begitu, tapi lain aungannya kayak ngeri begitu. Dan bagaimana ya, pokoknya itu 3 hari berturut-turut, tapi saya hanya dengar di hari kedua kalau tidak salah. Nah, di hari kedua itu yang didengar, tapi yang lainnya itu tidak. Nah, tapi kalau dari Mace sama tetangga-tetangga itu memang dengar ada suara anjing itu pas di jam 12. Tapi kalau untuk tanda-tanda fisik itu kayak memang 2 minggu sebelum itu memang sudah sering intensitas gempanya sudah naik. Kalau yang saya lihat dari arah rumah itu tidak ada, kayak seng-seng saja toh, sama rumah-rumah yang sudah basah begitu karena baku tabrak begitu. Sama jalan itu kayak naik turun. Jadi kalau pas mau keluar itu memang kita harus cari jalan yang betul, dan karena tidak tahu ini ternyata ada rumah, ada kayak naik begini, dan jadi harus dilihat dulu ke atas baru panggil orang untuk naik. Ternyata sini aman gitu. Nanti sudah selesai likuifaksi baru benar-benar saya bisa keluar dari rumah. Iya, kalau lari itu kan dari jalan Kamboja itu turun ke jalan Kelor. Nah, pas sudah di jalan Kelor ini saya lihat, kenapa rumahnya kayak biasa-biasa saja toh, dan hanya yang bagian Perumnas itu yang hancur. Nah, pas sudah di jalan Kelor ini memang tidak ada, kayak tidak ditahu di mana mau mengungsi toh. Takutnya
tempat lain juga sama rusaknya karena tidak tahu, tidak ada informasi dan lain sebagainya. Jadi hanya di Jalan Kelor itu duduk sama ada beberapa orang-orang dari Perumnas yang selamat itu duduk di situ. Ya, kalau saya sendiri itu dengan keluarga sampai di jam sampai di jam 9, sampai di jam 9. Nah, pas di jam 9 itu eh, bertepatan saya ketemu dengan orang yang di perempatan, eh, dan itu korban tsunami yang selamat karena mereka dorang itu mau ke bawah tapi bajunya itu full kayak lumpur dan basah begitu. Kalau kecepatannya itu kan eh, berapa ya, saya tidak bisa jauh ukur kecepatan itu, tapi kalau dari interpretasi Citra saya ukur pindahnya kan di Perumnas itu sekitar 350 meter toh, baru kalau dia diukur 1 menitan likuifaksinya berarti itu sekitar 40 km per jam loh, sekitar itu kecepatan likuifaksi kalau yang di Perumnas. Sebenarnya kita termasuk orang-orang yang cepat untuk keluar kan. Kalau di Perumnas itu memang ada 3 yang keluar pas setelah likuifaksi masih bisa keluar, kemudian yang malam sama yang pagi, ada 3 itu yang kayak kloter yang paling banyak keluar. Kalau saya itu baru pas selesai maghrib sudah gelap kita sudah selesai, sudah keluar dari lokasi likuifaksi. Sebenarnya kalau dari pas dari waktu saya meninggalkan itu saya kembali lagi nanti pagi jam 6. Nah di situ baru saya lihat masih banyak suara-suara orang-orang di Perumnas dan yang minta tolong, tapi karena tidak ada alat dan lain sebagainya itu kita saja ke sana itu susah toh, apalagi di bagian-bagian yang lebih di atas kayak di sekitaran masjid dan sekolah itu kayak susah sekali untuk naik karena naik turun lah kita lewat di bawah tiang listrik, ada malah kita harus bakasi hancur rumahnya orang toh, lewat di dalam rumahnya orang yang hancur itu baru tembus ke sebelah begitu ya, saking lamanya begitu. Kalau kerusakan itu ya tidak ada yang tidak rusak, hancur semua. Oh, kalau dari yang kasih bantuan itu waktu itu yang tidak ada, yang mungkin karena kacau. Jadi kebetulan ternyata rumah tanteku yang di Nunu itu aman-aman saja. Jadi tanteku yang di Nunu itu sempat ke Perumnas lagi bacakan masih ada tidak keluarga ini toh, ternyata ada. Nah dari situ dipanggil lah kita, akhirnya 1 malam itu sebelum pagi saya kembali lagi ke Perumnas, saya itu istirahatnya di Nunu. Nah untuk yang pengetahuan masalah tsunami itu saya tidak, saya tahu itu memang kecil kemungkinan untuk terjadi tsunami di Teluk Palu, pengetahuan saya waktu itu. Waktu tahun 2005 gempa Palu yang 6,2 itu rame jalan Kamboja, itu rame Perumnas untuk naik ke Balaroa orang-orang kan. Nah posisi itu juga waktu saya turun ke Kelor memang banyak sekali orang yang dari luar Balaroa dan dorang mau naik ke atas Balaroa begitu, tapi jalan sudah terangkat-angkat begini, dorang tetap juga berpaksa, tapi orang-orang yang di Perumnas itu bilang tidak bisa lewat, tidak bisa lewat, hancur di atas. Ya sudah, jadi dorang itu berputar lagi terus ke mana, ke jalan Sungai Manonda lah, ke Duyu, jadi cari jalan lain gitu ya. Kalau likuifaksi itu kan di, kalau di tempat kuliahku memang ada istilah itu, tapi itu hanya untuk tanah yang dia mengalami likuifaksi atau adanya apa ya, kayak interupsi air toh ke tanah, itu hanya goyang-goyang begitu saya, tapi tidak kayak di Perumnas yang kayak mud flow, itu betul-betul ada perpindahan tanah dan yang sangat jauh, itu tidak. Memang kalau untuk yang kayak di Perumnas itu yang baru itu saja sih yang katanya di Perumnas itu ada apa, ada pusat laut, itu saja, tapi memang ceritanya itu tidak, kayak tidak ada sumber yang jelas dan jadi hanya kayak jadi cerita-cerita begitu saja di Perumnas itu ada pusat laut di Perumnas. Kalau saya dan kalau misalnya terjadi bencana toh kan tidak ada lagi usaha kecuali memang harus tenang dan lain sebagainya. Ini memang kalau tenang itu memang harus tenang dan jangan terlalu panik, karena misalnya toh kalau sementara gempa langsung lari, kita mau lari kemana, harus ada planning lari itu kayak begitu. Nah syukurnya juga Pak Ceko itu waktu desain rumah memang sudah ada dibikinkan jalur untuk kalau kenapa lari, jadi tidak lewat depan rumah tapi lewat toko itu kayak gitu. Dan kalau menurut saya juga kalau misalnya mungkin ada pendatang-pendatang baru dari Palu atau orang-orang Palu yang datang sudah di Palu itu, dia hanya lihat sudah ada permukiman, saya rasa perlu untuk cari historinya terkait apa ya, terkait kawasan yang dia tinggali seperti itu. Kalau saran itu paling ke apa ya, paling ke pemerintah saja. Dan kalau ke pemerintah itu sarannya
kayak Perumnas toh, itu kan proyek nasional, itu perumahan nasional. Nah, walaupun itu kayak apa ya, itu memang kejadiannya karena bencana alam toh, tapi terjadi Perumnas. Tapi back to record lagi, kalau di Perumnas dulu itu memang hanya rawa-rawa dan tidak ada kayak eh, tidak cocok memang untuk permukiman, dan itu memang ditimbun waktu itu seperti itu. Jadi saya rasa perlu kayak kajian yang lebih mendalam sebelum membangun permukiman.